Teras oge panginten abdi nyakeun silaturahmi ka Pak Camat sareng Pak Kasih. Nu kaduana Pak, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Nah, bentuknya satu ini boleh dikatakan ini bentuknya koordinasi sekaligus sosialisasi ya. Kehadiran kami di setiap wilayah kecamatan dalam artian ingin menyampaikan program yang sedang kita lakukan dan akan terus kita lakukan, yaitu berkaitan dengan masalah kemiskinan Pak. Jadi jangan sampai hari ini Kota Tasik mendapatkan predikat termiskin di Jawa Barat di satu sisi. Di sisi lain pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah terus-terusan menggelontorkan anggaran untuk penanganan kemiskinan ini. Hanya saja tidak ada peningkatan secara signifikan. Artinya gini Pak, jadi kami berharap pemerintah punya target gitu, misalkan 2 tahun salah satu warga misalkan yang dianggap miskin ini selama 2 tahun kemudian sudah menjadi tidak miskin lagi gitu. Nah, karena apa? Karena program dari pemerintah sudah banyak sekali. Termasuk aktivis yang lain mengatakan bahwa negara harus hadir soal kemiskinan, betul. Tapi kalau menurut saya negara ini sudah hadir. Negara sudah hadir dengan berbagai bantuan. Hanya saja ini soal teknis dan pelaksanaan saja yang mungkin harus ditata kembali secara dirapihkan sehingga betul-betul terasa ada peningkatan soal penanganan kemiskinan. Hari ini katanya menurut laporan bahwa angka kemiskinan di Kota Tasik menurun, tapi jumlahnya semakin banyak. Nah, kami sedang melakukan ini baru sampel kita di beberapa ini, bahwa kami sedang melakukan bagaimana penanganan kemiskinan itu melewati kami pendataan secara sistem pendataan secara terbuka, secara transparan. Kalau misalkan hari ini pemegang data itu banyak sekali, ada dari BPS versinya begini, dari Dinsos begini, dari Disdukcapil begini, dari Indag begitu, dari Dinas Ketenagakerjaan begitu. Nah, kami juga berharap kepada pemerintah nanti akan ada satu gerbang atau satu pintu big data atau apa ya. Jadi dari situ aja datanya dipakai oleh semua. Satu datanya. Maksudnya satu pintu gitu. Jadi supaya tidak tumpang tindih. Nah, ini kita berangkat dari analisa dan kajian kita selama pandemi COVID ini Pak, tumpang tindih. Dan kemudian banyak yang double gitu kan, terus yang meninggal juga masih mendapatkan. Nah, jadi updating data di pemerintah daerah juga ini tidak dilakukan. Karena yang dipakai hari ini tahun 2021 ini adalah data 2014. Nah, ini supaya mempermudah. Jadi kami ingin mempermudah masyarakat dan mempermudah pemerintah. Nah, jadi program ini adalah bagian daripada kontribusi kami sebagai lembaga swadaya masyarakat kepada pemerintah, kepada negara, nah, dan juga kepada masyarakat. Karena ini akan mempermudah dan juga akan meminimalisir soal misalkan RT, cenah mah dulurna wungkul, saudaranya anu dipanggelakeun, RW juga sama. Nah, itu insya Allah tidak ada seperti itu nanti. Yang kedua, untuk supaya tepat sasaran dan tepat guna. Jadi soal kemiskinan itu bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban kita semua Pak, kewajiban bersama. Nah, data yang kita pegang ini, yang nanti kita akan terus lakukan ini adalah, ini bisa si warga miskin itu bukan hanya di pemerintah, bantuannya itu bisa dari swasta, bisa dari perorangan. Nah, itu sudah banyak contoh yang kami lakukan, bahkan dari luar daerah juga bisa membantu. Nah, tinggal kebutuhannya saja, di situ ada klik kebutuhannya, kita rapi semua. Kebutuhannya apa saja si orang ini, misalkan si warga ini, terus semuanya kita datanya lengkap. Abdi teh rakyat Pak. Nah, abdi rakyat tinggal kondisi Kota Tasik anu disebat sebagai peringkat termiskin di Jawa Barat. Abdi sebagai rakyat teh merasa miris Pak. Nah, demikian Kak, kami di GMB itu turun Pak ke lapangan untuk membuktikan betul tidak sih predikat tersebut. Ternyata betul Pak. Nah, begitu ditelusuri apa yang menjadi penyebab permasalahan predikat tersebut, itu ternyata begitu kami tanya pihak A, B, C, dan D, itu bermuaranya kepada data Pak. Jadi ketika saluran bantuan itu dilakukan, jika datanya salah Pak,
maka terjadi yang namanya salah sasaran. Nah, kami dari GMBI selaku rakyat mungkin ingin membantu pemerintah bagaimana caranya si bantuan sosial tersebut itu bisa tepat sasaran, Pak. Nah, kebetulan waktu itu kami pernah presentasi di wali kota ya. Jadi waktu itu masih Pak Budi, nah kemudian ke Pak PLT juga ya, ke Pak Yusuf juga sudah. Jadi kebutuhan dari pemerintah kota itu ternyata data harus akurat, Pak. Nah, data yang akurat ternyata datang dari akar rumput. Nah, data yang berdasarkan referensi dari rakyat, Pak. Nah, sehingga kami di GMBI akhirnya berinisiatif bagaimana caranya kami ikut berkontribusi mengenai akurasi data, Pak. Nah, akhirnya kami membuat website, Pak. Mungkin nanti jadi aplikasi. Nah, di website ini sebetulnya bisa dibuka di HP bapak-bapak juga ya. Tapi ini saya presentasi sekilas saja, Pak. Mungkin nanti untuk lebih detailnya di pertemuan berikutnya ketika Pak Lurah hadir, Pak. Nah, jadi di sini data ini sudah kami kategorikan diantaranya berdasarkan usia, berdasarkan lokasi, hajat, dan kondisi. Nah, kalau hajat istilahnya mungkin kebutuhan, Pak. Ini berupa teks. Nah, mungkin ini perbedaan data yang kami susun dengan yang ada di berbagai lembaga, Pak. Kalau para duapa itu biasanya alamat bumina seperti nyingkur, Pak. Kenapa sedetil itu? Itu yang membedakan GMBI ketika membuat data, Pak. Jantan pamenusanisme biasanya data disusun terus disimpan. Bahkan ayah pihak lain anu nyuhunkeun biasanya rada alot heula, Pak. Nah, pemilik GMBI memang enggak anggo sadayana. Nah, itu tujuannya supaya data digunakan oleh semua pihak sehingga nanti tercipta di Kota Tasik itu yang namanya pusat data, Pak. Jantan ini adalah acuan, Pak. Bukan acuan, mungkin referensi lah. Referensi, mangga berbagai pihak berdengango kantun lebet karena aplikasi. Kemudian nomor rekening bank, Pak. Nah, nomor bersangkutan itu kami cantumkan rekening bank. Karena kami GMBI bukan yayasan, Pak. Jantan pilih anu bade maparin, mangga langsung ke nomor bersangkutan. Anu istilah nama bagaimana caranya si data ini bisa mewakili mata dan telinga donatur, Pak. Terus ide aya di video. Nah, ini, Pak. Data yang sulit dimanipulasi. Jangan sampai data tahun 2014 itu digunakan di tahun 2021. Itu kan fakta sekarang, Pak. Nah, sehingga data yang kami susun itu update-nya paling lama seminggu sekali. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada rekomendator, Pak. Nah, ini maksudnya rekomendator adalah bagaimana caranya meminimalisir terjadinya nepotisme, Pak. Nah, kembali deh karena permasalahan iya pengitunya. Jantan simkuring mengapresiasi, betul-betul mengapresiasi mengenai masalah solusi dina masalah kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Upami berbicara masalah kemiskinan berarti berbicara masalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Itu berbicara masalah kesejahteraan, kesehatan. Nah, mulai dari kesehatan, pendidikan, sarana daya beli. Nah, upami berbicara masalah lokus mana sih tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang paling parah gitu ya. Berarti aya di dapil 3 upami dina dapil mah. Dapil 3 teh Taman Sari, Ciberem, Purbaratu. Tah, ieu teh termasuk abdi teh Ciberem termasuk dapil 3 nya. Masalah anu upami ningali kana IPM-na relatif paling bawah di antara dapil yang lainnya gitu ya. Upami di dapil 3 panginten nu paling parah nama Taman Sari lah nya panginten. Nah, jadi saya nuka hiji panginten tadi teh abdi mengapresiasi betul-betul bahwa masalah kemiskinan merupakan masalah kita semua bukan masalah dominan pemerintah. Betul. Tapi memang harus semua masyarakat betul-betul terlibat betul-betul, harus bisa mengakselerasi gitu ya. Kita juga cukup prihatin gitu ya, pemidata kemiskinan nu ayeuna Kota Tasikmalaya nu kawitna tos 11%, 11,3%. Ayeuna malah lungsur deui janten 13, ya janten ada penambahan 1,4% gitu nya. Apalagi dengan adanya pandemi. Ya kan luar biasa masyarakatnya. Tingkat kemiskinan semakin bertambah. Nah, kalau tidak ada keseriusan dari kita, dari pemerintah maupun masyarakat, saya khawatir ini akan semakin bertambah lagi tingkat kemiskinan ini.
Jadi PR besar kita sebetulnya itu bagaimana caranya pemerintah dan masyarakat bahu-membahu berjihad panginten. Hayu urang sarangan nya untuk mengentaskan kemiskinan ieu. Da bumin ngali contoh mah tos seueur, contoh nu berhasilnya. Model Jember, model Banyuwangi. Itu kan Banyuwangi dengan Jember tuh termasuk salah satu kabupaten yang paling miskin di Jawa Timurnya. Tapi setelah dipimpin oleh bupatinya sangat inovatif, kreatif gitu ya. Sekarang Jember dengan Banyuwangi menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur, malah nasional gitu. Tingkat kemiskinan langsung bisa diminimalisir dengan cepat gitunya. Nah, kenapa Kota Tasikmalaya tidak bisa? Nah, kita bagaimana salahnya? Tadi saya setuju berbicara masalah untuk menuntaskan masalah dari data dulu. Jangan sampai tadi salah tadi data, karena kalau kita berbicara masalah data, hasilnya Bapeda pun mengadakan evaluasi lah setelah itu. Hasilnya apa setelah ke lapangan? Ternyata ada penambahan 20%. Ternyata setelah dicek di lapangan itu jauh lebih besar lagi data kemiskinan kita. Jadi tambah. Akhirnya Bapeda dengan kerjasama dengan Unsil itu terjadilah penambahan data kemiskinan menjadi 20% lagi. Nah, setelah itu kesini saya tidak tahu lagi data evaluasi DTKS seperti sekarang ini apakah seperti kumaha gitunya. Nah, dengan adanya data dari GMBI ini luar biasa, salah satu inovasi, salah satu kreatif anak bangsa Kota Tasikmalaya-nya. Ini saya pikir belum ada data-data seperti selengkap ini, sedetail ini dengan data yang cukup detail gitu ya. Saya juga baru lihat selama ini data kemiskinan hanya ada sampai tingkat RW, data namina teh. Tapi kalau ini kan dengan video, dengan wawancaranya, dengan ya segala macamnya gitu. Yang sungguh-sungguh sangat valid. Kemudian juga kalau lihat dari ini arahannya juga cukup amanah tadi disampaikan oleh Pak Ketua ya. Jadi termasuk oleh Abah Caca gitu ya. Ini dari GMBI kalau pada yang nitipkan ini tidak ada pemotongan apapun. Nah, itu kan luar biasa sebetulnya. Ini lembaga nirlaba ya. Saya juga mempertanyakan gitu ya. Biaya selama itu mana gitu tiasa ngabiayaan. Iya luar biasa gitu. Ini kalau bukan karena apa? Kalau bukan karena apa? Semangat jihad yang luar biasa, saya mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jadi luar biasa. Saya pikir ini perlu dicontoh lah dengan oleh LSM atau ormas-ormas yang lain. Ini sudah memberikan salah satu solusi. Mudah-mudahan data ini ini udah lengkap belum ya? Kalau memang belum lengkap, ya misalkan gini lengkap tuh. Sudah misalkan data kemiskinan kita ada 45 kakak. Maka 45 kakak sudah muncul dengan by name, by address di masing-masing kecamatan, masing-masing kelurahan, masing-masing RW, masing-masing RT sudah muncul seperti itu. Kalau memang masih belum itu, saya pikir ini harus perlu disempurnakan karena ini progres yang sangat bagus. Dan kalau perlu pemerintah kota harus membiayai ini, Pak Ketua. Karena orang berpikir, naon sana data kemiskinan sana teka harti sana duitan. Coba bayangkan, ini kan amanah. Jadi kita hari ini mungkin ya diajarkan oleh GMBI. Jadi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat tidak perlu harus kita menerima uang dulu. Tapi kita sudah bekerja dulu dengan baik. Insya Allah siap. Saya berharap kerjasama ini agar diteruskan. Saya ingin mungkin di hari yang lain dengan waktu yang lebih longgar gitu, kita perlu diskusi untuk menyampaikan ini fakta-fakta yang di lapangan, terutama yang ada di Ciberem gitu ya. Bahwa kemiskinan adalah kewajiban bersama kita ya. Musuh bersama kita. Nah, jadi bagaimana caranya seluruh anggaran, seluruh sumber daya yang ada, bagaimana cara dipakai untuk kegiatan itu. Apalagi sekarang sedang situasi pandemi. Itu musuh bersama kita. Itu Pak Ketua. Insyaallah siap Pak. Sinergi antara dinas sosial dengan GMBI, dengan kita di aparat kewilayahan, termasuk sampai ke RT-nya gitu ya. Itu kan ada di kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya salah satu program ini, kegiatan ini, ya minimal memecahkan salah satu masalah data. Kan masalah anggaran itu sebenarnya banyak kan. Tinggal diyakinkan saja. Para pihak yang ada di luar sana itu diyakinkan, oh ternyata betul kondisinya seperti itu. Insya Allah penginginan Pak Ketua. GMBI sampai mati, NKRI harga mati.